untuk neuroscience terapan bagi masyarakat, pegiat pendidikan keluarga dan kesehatan pada Kemendikbud, Kemenkes, dan juga BNN, pengembang modul-modul terkait pendidikan keluarga, pendidikan inklusi, pendidikan kesehatan, neuroscience terapan, kemudian pembicara nasional dan internasional di bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya terkait neuroscience. Lulusan Fakultas Kedokteran Gigi dari Unpad, lulusan Hospital Administration Indonesia Esa Unggul. Nah, luar biasa kan? Pasti udah nggak sabar menyimak materi yang akan disampaikan oleh Mbak Ana Gracia ini. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung menyerahkan acara ini untuk dipandu langsung oleh kakak saya yang cantik, Mbak Dina Haria, founder dari Sejiwa. Silakan Mbak Dina. Di-unmute dulu Mbak Dina, suaranya. Oke, ya. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Tetap semangat kita. Terima kasih Mbak Mira dan Ibu Ana sudah hadir bersama kita nih sahabatku yang luar biasa. Jadi hari ini kacamatanya bermasalah, tapi tetap bersama kita walaupun harus pergi. Ya, semoga kita lancar Mbak ya, karena nih Mbak Ana ada di kafe nih demi kita ya, nggak sempat pulang. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi intinya kita akan punya waktu berharga banget, karena Mbak Ana ini sebagai penggiat pendidikan keluarga itu luar biasa komitmennya di bidang neuroscience, sehingga beliau betul-betul mengamati banyak hal itu nggak hanya secara fisik ya, tetapi secara bagaimana bekerjanya otak terhadap diri anak-anak tersebut. Nah, kita akan tarik betul mengenai pendidikan positive disciplining ini. Kenapa sih kok ada anak-anak yang sulit banget gitu untuk bisa didisiplinkan? Apakah orang tuanya yang salah dalam pendekatannya? Apakah memang ada masalah pada anak tersebut? Nah, Bapak Ibu sekalian, kan tugas utama kita ini adalah membentuk good habits pada anak-anak kita. Kita kan sebagai orang tua yang utama dan pertama, bukan sekolah. Jadi kita yang harus mendidik anak yang awal-awal ini. Sehingga apa yang kita lakukan dilihat, didengar, diamati oleh anak-anak, dan itu akan merupakan rekaman-rekaman yang luar biasa akan ditiru oleh anak. Nah, ritme kegiatan teratur inilah yang kita mau bangun dari anak kita, dari mulai bangun tidur sampai dengan nanti tidur lagi. Makin lama makin dia besar, makin kompleks habits tersebut. Nah, jadi kita tahu bahwa arahan orang tua, koreksian, pujian, kesabaran kita, dan bagaimana konsistensi kita di dalam membangkitkan atau menumbuhkan habits tadi, itu sangat berpengaruh. Nah, saya ingin menyetir apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang dipikirkan anak, itu akan menjadi action. Apa yang akan dia lakukan. Nah, nanti apa yang dia lakukan itu, kalau dilakukan secara teratur, terus-menerus karena ada arahan kita, itu akan menjadi habits. Nah, kalau good habits ini terus betul-betul hadir, karena betul-betul kita konsisten mengajak anak untuk memahami good habits tadi, melakukannya, maka terjadilah good character. Dan apabila good character ini terbangun, maka dia akan memiliki good destiny. Nah, ini dia good destiny, arah kehidupan yang baik. Ini yang kita mau kan, kita mau anak-anak kita sukses. Jadi mau nggak mau ini Mbak Ana, good habits ini akan menjadi apa ya, yang mau kita bicarakan hari ini. Langsung aja Mbak Ana, apa sih yang terjadi pada otak anak ketika orang tua itu menanamkan kebiasaan baik pada anak? Apa yang terjadi pada otak anak kita? Ya, Mbak Dina, Mbak Mira, dan teman-teman semua dari seluruh Indonesia, luar biasa ya. Saya senang berjumpa dengan Anda di Siberkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, dari sudut pandang kerja otak kita selama ini hanya ngebayangin melihat anak-anak itu dari ekspresi dia yang nampak di mata kita.
Otak itu tersembunyi di balik tengkorak yang kita nggak bisa bayangin. Tapi sesungguhnya manusia itu segala-galanya kerjanya, engine-nya adanya di otak ini. Nah, yang pertama di otak besar, otak mikir, otak belajar. Ya. Otak kita tuh ada bagian besar, ada yang kecil. Dan kalau kita mau bicara soal berpikir dan belajar, tuh otak gede untuk kerjaan. Di situ dia akan membentuk koneksi atau akan membentuk jaringan yang rapat sekali jika kita sudah melakukan pengulangan, repetisi. Jadi kalau kita berulang-ulang melakukan sesuatu, maka di otak itu akan terjadi koneksi yang makin lama makin padat. Dan semakin dia padat, dia akan membentuk ingatan atau kita kenal dengan sebutan memori. Waktu memori itu masih belum sedemikian padatnya, awal-awal tuh dia memorinya masih memori jangka pendek, ditaruhnya masih di bagian depan-depan dari otak kita nih ya. Tapi begitu dia udah tambah tebal, maka dia akan menjadi memori yang disimpan di area khusus di otak kita. Nah, kalau memori itu sering dikunjungi, jadi kita lakukan lagi, maka ibarat jembatan, itu jembatannya tuh kokoh sekali. Tapi beda dengan kalau kita melakukan sesuatu, habis itu udah lama kita nggak lakukan. Atau kita nggak pernah lihat lagi. Ya, misalnya nih teman-teman ngajak anak masih kecil ke kebun binatang. Habis itu sampai dianya SMP nggak diajak lagi ke kebun binatang. Kalau ditanyain, kamu ingat nggak waktu kita ke kebun binatang? Dia nggak bakalan ingat tuh ya. Karena jembatannya mirip jembatan gantung, teman-teman, rapuh. Tapi kalau kita setiap hari mengajak anak itu menyiram halaman depan rumah, sambil matanya merem juga, dia nggak akan keserimpet batu yang ada di halaman rumah kita, itu dia bisa sambil merem nyiramin rumah kita. Karena ingatannya itu tebal sekali. Nah, itulah yang berpengaruh besar pada anak-anak kita berurusan dengan kehidupan sehari-hari. Anak semuanya, semenjak bayi baru lahir, yang nomor satu terpenting adalah gerbang masuknya info ke otak dia. Dan yang terbesar di atas segala-galanya adalah apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Itu yang terbesar. Maka kita sebagai orang dewasa di sekitarnya, kadang-kadang saya ketemu beberapa orang yang tidak menyadari. Jadi bilangnya gini, kok tuh anak bisa ya menjerit atau berteriak? Padahal kita di rumah nggak ada loh yang jerit teriak begitu. Tunggu dulu. Jangan-jangan waktu bayi anak itu tinggal bersama orang tuanya, masih di tempat lain dengan anggota keluarga lain lagi, yang mereka itu punya kebiasaan menjerit. Itu rupanya terekam di bayi. Dan tanpa disadari waktu dianya udah mulai usia 2 atau 3 tahun, tahu-tahu memori itu seperti terpancing buat keluar. Terus tuh anak menjerit tuh. Terus karena respon dia menjerit, kita lihat, kok kejutan. Lalu keluarga di sekitar dia itu ketawa gitu ya, tanpa sadar kita ketawa. Dia lihat, ternyata kalau saya menjerit, saya bikin orang ketawa. Dia ulang lagi. Nah, mulailah pengulangan yang tidak kita sadari dan tidak kita koreksi. Nah, itulah yang akan membentuk kebiasaan. Jadi, memang apapun yang terjadi di sekitar anak, itu akan terekam, Mbak Dina. Itu membentuk dia banget. Luar biasa ya. Jadi apa yang dia lihat dan dia dengar itu yang utama ya Mbak ya, di awal-awal usia dini itu. Nah, Mbak, ada nggak kaitannya kebiasaan itu dengan guratan pada otak yang namanya neural pathway itu? Apakah kalau dia sudah punya katakanlah kebiasaan yang sudah terekam dengan baik ya, sudah mulai dia lakukan dengan baik, maka guratan itu akan semakin tebal. Betul nggak itu? Iya.
Itu yang tadi saya analogikan dengan jembatan yang kokoh atau jembatan gantung yang rapuh. Oke. Kerennya nama formalnya, kita ada nama formal sama nama panggilan. Nama formalnya dia narrow pathway. Atau disebut juga dengan sinaps. Oke, alright. Baik Mbak, jadi aku pengen dapat lagi nih Mbak. Sebenarnya faktor-faktor yang bisa membuat sebuah kebiasaan baik itu bisa tertanam apa aja ya Mbak? Tadi Mbak katakan kan suara-suara ya. Yes. Lalu apa yang dia dengar. Ya. Yep. Ada lagi nggak menurut Mbak yang perlu orang tua pahami tentang gimana menanamkan kebiasaan tadi? Yang terpenting di atas segalanya, yang pertama dulu itu adalah kebiasaan hidup. Okay. Kebiasaan hidup. Semua anak lahir itu di otaknya narrow pathway atau jembatan atau sinaps yang pertama terbentuk adanya di otak sebelah kanan. Otak sebelah kanan yang kalau kita baca banyak buku ya, itu menceritakan otak kanan itu kan kreatif lah, seni lah, yang gitu-gitu ya. Kemampuan untuk ini kita bicara, merangkai kata-kata. Nah, otak yang kiri itu organnya, sel-selnya udah tersedia. Tapi pathway-nya, sinapsnya, jalinan ujung-ujung sarafnya itu belum banyak dan belum menebal. Itu dipertebal di usia bayi banget tuh, masih 0 bulanan, dengan cara pola kebiasaan sehari-hari. Bayi itu pada jamnya untuk tidur, yaitu malam hari, memang disuasanakan untuk tidur. Lalu pagi, subuh, pada saat azan subuh terdengar, itu jangan malah ibu-ibu bayinya ditepok-tepok. Bubuk, mama mau sholat, mau beres-beres. Itu akan membuat si anak kehilangan pesan pertama di otak dia untuk sensor religius. Padahal anak butuh banget. Lalu matahari itu terang. Ya, matahari yang terang ini akan memberikan sensasi di mata, di mana itu akan dikirim oleh saraf ke otak. Di otak itu akan nyala saklarnya, bilang itu bangun. Maka bayi-bayi itu usahakanlah malam itu cahaya diturunkan supaya otaknya dia menerima sensornya. Ya sudah, memang malam, di luar gelap kok. Cuman rumah kita ini loh masih di zaman sekarang tuh suka terang. Apalagi kalau saya termasuk yang rumahnya ukurannya miniatur gitu ya. Akibatnya seringkali kita punya TV dalam kamar tidur. Nah ini kalau orang tua lupa itu dibiarin nyala, itu akan mengganggu periode awal anak punya pembiasaan siklus hidup dulu, on and off, bangun dan tidur. Itu ya yang pertama. Yang kedua, pembiasaan siklus untuk makan. Jadi seharusnya anak itu dia tahu, kan kalau bayi-bayi itu tiap 3 jam ya kita susui, ASI kan. Nanti menambah tuh waktunya, ada yang tiap 4 jam ya. Terus apalagi nanti udah umur 6 bulan tuh, kita MPASI. Nah kalau kita udah masuk MPASI dengan anak-anak, maka kita udah punya jam-jamnya untuk dia mendapatkan asupan. Nah itu jangan tunggu anak atau ditunda-tunda. Karena kemudian otaknya yang kiri yang seharusnya punya jalinan memori, keteraturan, disiplin, pembiasaan sistematis itu nggak terbentuk. Jadi sekedar dari pola bangun dan tidur, pola makan, asupan nutrisi itu akan membentuk pembiasaan hidup pada anak. Dan itu adalah dasar-dasar disiplin yang kemudian nanti berkembang dengan nambah umur ya. Kita mulai ajarin apa? Mandi, sikat gigi, buang air kecil sebelum tidur. Ya, hal-hal itu begitu kita ajarkan kepada anak, itu membangun narrow pathway atau sinaps atau jembatan-jembatan di otak kita yang menghubungkan otak kanan dan kiri. Ditambah dengan nanti aktivitas gerak anak. Itu yang akan membuat si jembatan jadi lebih padat lagi, jadi lebih kokoh lagi ya. Tapi sebetulnya cikal bakalnya awal dari kata disiplin itu adanya dari pembiasaan hidup sehari-hari.
Jadi nggak jauh-jauh tuh, nggak usah rumit-rumit mikir kemana-mana. Sebetulnya dia ada di aktivitas yang ya. Apa Mbak Dina masih bersama kita atau Oke, sepertinya Mbak Dina ada gangguan sinyal, jadi mungkin ya Bu Anda bisa lanjut aja dengan pemaparannya dari Bu Anda dulu. Oke, nah lalu pembiasaan-pembiasaan itu memang perlu dikembangkan dengan aktivitas lain. Tadi kan udah ya on and off ya, bangun tidur dan tidur. Lalu makan ya. Jadi makan itu bukan nunggu lapar ya. Makan itu adalah sesuai dengan jadwal sistem tubuh kita. Ya, sarapan, ada snack yang mengisi kembali energi kita, terutama cairan ya. Habis itu makan siang ya. Lalu sore dan makan malam. Itu tuh penting sekali. Bukan masalahnya cuma asupannya, tapi jadwalnya itu pengaruh banget untuk merekam disiplin di otak. Nanti ditambah lagi dengan apa? Anak melihat dan mendengar jam yang menjelang sama untuk ritual-ritual keagamaan. Jam sholat, ya, jadwal sholat. Anak melihat dan keteraturan itu akan terus muncul membentuk kemampuan otak kiri sebagai dasar pertama disiplin. Dengan hal tersebut, maka anak-anak itu sebetulnya akan mudah sekali untuk, dalam tanda petik ya, bahasa kita orang tua itu apa? Diatur. Kita kan repotnya dengan itu ya. Betul. Betul Mbak. Nah ini masalahnya adalah orang tua kan sering nggak sabar ya. Sering nggak sabar ketika anak sulit sekali berdisiplin ya. Biasanya orang tua bentak ya, mengkritik, melecehkan, ya mulai lagi membanding-bandingkan dengan kakaknya atau adiknya atau anak orang begitu ya. Nah anak sangat tertekan, nggak nyaman. Nah, kalau itu terjadi, apa dampaknya terhadap kedisiplinan tadi? Bisa nggak terbentuk kedisiplinan kalau ada orang tua yang mudah sekali sumbunya pendek tadi, Mbak? Bisa nggak anak itu jadi berdisiplin gitu? Ya, disiplin itu tidak dibentuk dari amarah, tidak dibentuk dari emosi. Disiplin itu dibentuknya dari keteraturan. Jadi kalau kita orang dewasa yang ada di sekitar anak itu juga tidak mengenal keteraturan, maka jangan menuntut anak untuk memiliki keteraturan. Pernikahan itu adalah pertemuan dari dua keluarga yang berbeda. Bahkan di zaman teknologi sekarang ini bisa-bisa datang dari dua budaya yang berbeda, dua suku yang berbeda, dua negara yang berbeda bahkan. Nah itu kan ada banyak sekali hal-hal yang mesti disinkronkan. Dan ada mungkin yang ayahnya disiplin, ibunya cincailah gitu ya. Ada yang ibunya teratur sekali, ayahnya bilang santailah katanya gitu kan. Nah, hal itu mesti dibangun dulu kesepakatannya. Lalu jika anak itu dibentuk disiplinnya dengan model teguran, apalagi tegurannya itu dengan menggunakan nada tinggi. Oh, kalau itu sih nggak akan terbentuk apa-apa. Karena automatically otak ini filternya untuk auditori menolak nada tinggi. Jadi percuma. Kita teriak-teriak tuh sebetulnya percuma. Hanya akan membentuk label, idih itu apa ya? Mending kalau bunyinya melengking tinggi tapi merdu seperti burung. Nah ini udah melengking tinggi, terus nggak merdu pula gitu ya. Penampilannya juga nggak menarik dilihat lagi. Pernah nggak ngacak sambil ngomel? Nggak berani biasanya kita ya. Jadi jelek banget soalnya kita kalau lagi ngomel, tahu nggak? Pernah nyoba nggak sih? Nah itu percuma betul karena apa? Karena ditolak oleh otaknya kita. Kalaupun kita mau menegur anak kita, buat ibu dan bapak, saya juga bilang bapak, soalnya banyak laki-laki yang sekarang suaranya juga tipis-tipis dan bisa melengking ya. Untuk ibu dan bapak, laki perempuan, kalau mau tegur anak, itu betul-betul tarik dulu napas. Tarik napas. Suara volume yang besar dengan warna suara yang tebal, hey,
volumenya boleh digedein. Hei, gitu ya. Itu akan membentuk atensi. Anak itu jadi ngeliat. Ada bunyi apa tuh? Gitu. Shocking tadi dibutuhkan. Tapi abis itu cukup. Begitu kita udah dapat atensi, abis dari atensi terbentuk, masuklah pesan. Karena setelah itu yang kita bangun tinggal fokusnya anak ke kita. Tapi kalau kita udah dapat atensi anak terus kita sia-siakan dengan sambil kerja yang lain kita ngomel. Ada benar yang ini. Itu anak atensinya locot lagi, lepas lagi. Plok aja. Akibatnya apa? Nggak dapet deh pembelajaran yang kita ingin sampaikan ke si anak. So, please teman-teman kalau mau negur anak itu bukan dengan yelling, bukan dengan teriakan. Dan saya jamin pada waktu kita emosi itu selalu karena otaknya, kalau kita otak tuh kita giniin tangan kita. Nih dijepit masuk. Ya, jadi tangan ditutup, jepit masuk nih. Kalau teman-teman bisa lihat gambar saya ya. Ini jempol yang kejepit itu adalah ibarat melambangkan area otak tengah. Tangan kita yang ditekuk dua itu adalah otak besar kita, kiri dan kanan. Nah si area tengah ini itu menyimpan pusat kelola emosi. Nah si bagian tengah ini akan terhubung ke batang otak yang larinya terutama batang bagian atas nih ya, batang yang masih ngumpet di kepala kita, itu mengontrol detak jantung sama paru-paru kita. Nah bagian tengah yang emosi tadi kan tetanggaan banget nih sama batang atas nih ya. Akibatnya apa? Begitu kita emosi, jantung kita berdebar-debar. Napas kita terengah-engah. Kalau napas kita udah pendek-pendek, suara kita pasti kejepit nih bunyinya. Maka kalau kita mau negur anak kita, salah satu yang terpenting adalah jangan libatkan si emosi. Tarik napas dulu. Tarik napas dulu. Poinnya tetap kita simpan. Poin tegurannya kita simpan di memori kita untuk disampaikan. Tapi emosinya jangan dilibatkan. Percuma. Oke. Ini menarik Mbak ya. Jadi Mbak tadi mengatakan apa yang didengar anak itu harus positif ya Mbak ya. Berarti kita latihan nggak hanya untuk nyanyi aja nih. Latihan juga perlu untuk negur anak supaya kedengaran suaranya juga merdu enak gitu ya Mbak ya. Perlu betul-betul kata-kata mungkin juga harus dipilih juga kan. Kalau bisa kata-kata juga lepas dari emosi tadi. Ya, karena percuma kita label anak atau memberikan tanda negatif kepada dia, di mana tanda itu kemudian dia simpan di dalam otaknya sebagai panggilan. Nanti itu dia bawa seumur hidupnya dia. Dan melepaskan memori, menguliti memori itu gak gampang loh. Apalagi yang kena suasana emosi. Setiap kali ada emosi sejenis berdekatan dengan dia, yang dipancing keluar oleh si memori adalah label tadi. Contoh, ada seorang ibu yang sebetulnya emosinya dia tuh terbentuknya bukan karena kenakalan anak, tapi karena lagi nonton drakor drama Korea. Itu dia Mbak. Kebawa nih ceritanya kita ya, kesetrum kita Mas Korea ini. Ada yang patah hati, sampai kita juga lagi sedih banget. Keganggu, kesedihan itu kita bawa sampai negurnya ke anak ini. Aku tuh kalau begitu tuh bikin mama sedih banget. So what gitu loh kalau bikin mama sedih. Teman-teman, berarti teguran kita bukan untuk kepentingan pengembangan anak. Teguran kita adalah demi diri kita dong kalau gitu. Itu akan terbawa dalam pikiran anak. Kenapa sih kita harus menyalahkan anak atas kesedihan kita? Kenapa kita mesti menyalahkan anak atas keletihan kita? Yang beride punya anak kan bukan si anak ya. Iya, nah masalahnya Mbak, kadang-kadang yang sering terjadi Mbak, bapaknya lagi main game ya, anaknya datang mau minta tolong, Papa, ini aku minta tolong dong, bantuin, aku susah nih mati-mati nggak bisa ya. Papanya marah ya. Datang ke mamanya sama, mamanya lagi chattingan sama teman-temannya. Nah, ini dunia digital seringkali membuat orang tua tidak hadir pada anak.
Nah, ceritanya kita mau membangun kebiasaan anak nih, tapi kebiasaan diri kita sendiri juga belum positif menurut aku. Nah, Mbak, kalau ini terjadi terus-menerus seperti itu, anak macam apa Mbak yang mau kita hasilkan, terutama yang berkaitan dengan habits yang mau kita tanamkan ini? Ya. Yang terjadi adalah anak yang tidak pernah bisa berpikir kritis, tidak menjadi anak yang tangguh untuk teknologi yang lebih maju dan kompetisi yang akan lebih canggih di masa mendatang, karena dia akan menjadi orang yang selalu nyalain orang lain. Karena itu yang ada dalam habit keseharian dia. Dia akan menjadi anak yang cuek dengan lingkungan sekitarnya, karena dia juga tidak pernah tahu bagaimana contohnya melepaskan apa yang kita kerjakan dan mengalihkan perhatian. Bahkan sesimpel waktu nanti SD. SD itu kan mulai pelajaran jam pertama, kedua sama, mungkin nanti ketiga, keempatnya beda ya. Walaupun sekarang banyak juga sekolah dasar yang sistemnya udah grouping project ya. Tetapi tetap aja dari satu project nanti mesti pindah ke project lain. Kemampuan, itu namanya kemampuan beralih. Atau bahasa Inggrisnya bilangnya shifting. Kemampuan anak itu untuk beralih dari satu kegiatan ke kegiatan lain, itu akan gagal. Dia kalau udah lagi asik dengan satu hal, akan terpuruk di sana dan sulit keluar untuk pindah ke hal lain. Kenapa? Karena di rumah contohnya begitu. Maka jangan heran kalau ada banyak anak dari kecil sampai remaja, zaman sekarang itu gampang sekali terkena adiksi. Karena keterampilan untuk pindah itu tidak pernah dia miliki. Contohnya kalau orang tuanya tidak bisa lagi asik baca buku ada buku kan bagus dong, baca buku, anaknya minta tolong nggak bisa, tunggu sebentar. Oke. Apa tadi nak? Bukunya disisipin dulu pembatas buku. Itu yang paling kuno. Kalau zaman sekarang lagi WA chatting. Kenapa? Tunggu sebentar ya, mama jawab ini satu, tunggu. Ya, oke, mama udah jawab. Gimana tadi nak? Kalau itu kita tidak bisa lakukan dan anak bisa melihat keseriusan kita di gadget, di buku atau di pekerjaan kita, dan kemudian dia lihat betapa serius kita lepas itu dan beralih penuh atensi pada dia, maka dia tidak akan pernah dapat contoh itu. Kalau dia nggak dapat contoh itu, jangan harap dia sanggup beralih pelajaran kerjaan atau persoalan. Nggak ada modelnya. Betul. Dengan jangan lama-lama loh, itu kelarin dulu, terus habis itu kita ngomong ya. Ya, tenang aja. Toh tidak emergency. Beda dengan kalau misalnya ada kompor meleduk. Ya kalau kompornya meleduk, itu mah jangan nunggu gamenya kayak apanya, sambet aja sekalian, gitu ya. Oke, ya. Ya, jadi ya dengan kata lain kita coba bicara dengan dia. Nah, oke, aku tunggu 5 menit ya. Terus kita ngobrol. Tapi 5 menit Sami mawon Mbak Misa itu terjadi lagi. Mungkin nggak anak ini ada semacam gangguan begitu pada dirinya, sehingga apa yang kita sampaikan tadi nggak ngefek gitu, nggak ngefek. Satu di antara sekian ribu anak ada yang memang punya gangguan atensi. Artinya dia gagal untuk shifting. Dia malah tenggelam terlalu dalam atensinya. Itu yang disebut dengan attention deficit. Ya, attention deficit itu ada yang hyper, ada yang hypo. Jadi ada yang tidak bisa atensi, ada yang kalau atensi kedalaman gitu. Maka teman-teman, jika Anda melihat bukan hanya untuk urusan misalnya dia bermain, ya, tapi dalam segala hal. Jadi misal yang paling simpel, dia lagi mengamati jendela, dia lagi ngeliatin orang di luar jendela, terus dipanggil, hai, Ane, hei, terus digangguin depan matanya, dan itu pun masih tetap sulit buat dia mengalihkan perhatian. Itu menjadi salah satu kecirian. Kita boleh minta bantuan tenaga ahli untuk memastikan apakah memang ternyata sama seperti misalnya
kita lahir dengan bentuk telinga yang beda, ada yang nutup sebelah, atau ada yang kelopak matanya agak nutup sebelah, atau ada yang perbedaan di bibir, dan lain-lain. Artinya secara organ memang di otaknya sudah ada perbedaan. Itu bisa-bisa saja terjadi. Tapi jangan cepat-cepat memvonis anak kita begitu. Cek dulu, apakah untuk semua hal dia mengalami hal yang sama. Nah itu kalau ada kasus seperti itu, usia berapa yang masih bisa ditolong? Dan kalau dia katakanlah sudah remaja remaja akhir gitu ya, 17, 18, 19 kan gimana kondisi itu? Ya. Umur berapa yang masih gampang ditolong? Di bawah 8 tahun itu biasanya kita belum boleh menyebutkan secara final, kecuali memang tenaga ahli sudah menemukan semua tanda kecirian gangguan pada fungsi otaknya dia. Itu sampai 8 tahun. Di atas 8 tahun memang agak lebih sulit sedikit karena di atas 8 tahun itu sudah terjadi proses prapuber. Balik ke yang tadi Mbak Dina sempat menyebutkan soal hormon. Pada saat itu bukan hanya hormon pertumbuhan, tapi juga sudah mulai ada hormon reproduksi. Jadi kan udah lebih banyak, lebih kompleks lagi di dalam otak ini proses kerjanya. Maka untuk mengembalikan dia ke cikal bakal usia 0 sampai dengan 18 bulan membentuk pola hidup disiplin, itu upayanya kita memang menjadi lebih kompleks. Tapi metodenya selalu kembalikan ke pola hidup dulu. Jadi kalau punya anak-anak dengan gangguan disiplin, gangguan atensi, selalu mulai upayakan dengan tolong perhatikan jam bangun sama jam tidurnya. Dan perhatikan jam makannya. Itu dulu yang simple, yang kita sebagai orang tua bisa upayakan dulu. Sebelum yang lain-lain nanti dibantu oleh tenaga ahli. Yang kita khawatirkan justru orang tua karena dia beda dari kakak atau adiknya, tambah dimarahi gitu Mbak. Nah kan nggak ngaruh kan? Iya, nggak ngaruh, malah buruk buat anak ini, padahal dia membutuhkan attention yang beda gitu ya. Nah, ya karena memang dia punya perbedaan. Betul. Baik, berarti ini kalau positive disciplining sebetulnya tergantung anak-anak pula kan. Kita perlu memperhatikan perbedaan. Mungkin kalau yang tidak punya masalah secara otak saja, anak kita yang satu dengan yang lain mungkin juga beda kan cara mendisiplinkannya, betul kan? Yang satu mungkin harus dipuji, diangkat dulu gitu kan. Yang satu nggak ngaruh gitu ya, yang penting dikasih contoh. Nah, itu menurut Mbak gimana nih? Ini, itu saya beri istilah profil. Okay. Artinya seperti kita lagi potret diri pakai handphone, narsis nih. Maka potret yang muncul itu adalah profil kita saat itu. Nah, kalau teman-teman membandingkan, semua anak pasti akan punya unsur dia mengkopi dari ayah atau ibu, ditambah anggota keluarga lain yang ada di rumah itu. Kalau anak pertama dan hanya ada ayah ibu di rumah, gampang menelusurinya. Itu jadinya sebagian kemiripan ada di ayah, sebagian kemiripan ada di ibu. Begitu di anak kedua, udah beda. Karena apa? Karena dia meniru ayah, meniru ibu, dan meniru campuran ayah ibu yang ada di kakak. Berarti kan dia udah ada rekaman yang beda lagi. Betul. Itu yang menyebabkan setiap anak kita pasti beda profil. Nah, apakah modelnya perlu dipuji, perlu ditegesin, perlu apa? Simpelnya, lihat aja pasangan kita deh. Lalu kita sama pasangan saling curhat. Bagaimana sih dulu waktu kecil kita dibina oleh orang tua kita, tanpa sadar biasanya itu yang kita bawa dalam polanya kita semasa kita sudah bersama anak-anak kita. Nah Mbak, ini ada orang tua kan yang mungkin dua-duanya kerja nih. Nah, padahal tadi kehadiran orang tua tadi begitu pentingnya untuk menanamkan pola disiplin tadi, pola good habits tadi, keteraturan dan sebagainya. Nah, kalau dia dibesarkan oleh let's say pembantu, ya, atau nenek kakek yang mungkin polanya sudah berbeda, apalagi banyak memanjakan begitu. Gimana Mbak melihat hal ini? Yang pertama adalah kita mesti menerima dulu anak itu, karena apapun yang terjadi dengan dia itu bukan keinginan dia, bukan kehendak dia. Dia belum ada.
pikiran membentuk diri sendiri itu belum ada. Kan dia cuma mengcopy. Betul. Maka kalau kita tahu, saya misalnya, saya mengizinkan ibu saya mengasuh anak saya. Karena kebetulan pada waktu anak saya lahir umur 1 tahun, ayah saya sakit dan anak saya menjadi hiburan. Lalu setelah itu ayah saya meninggal, anak saya menjadi hiburan buat ibu saya. Polanya memanjakan. Maka saya menyadari hal itu. Itu menjadi pilihan, disadari. Maka pembentukannya dibentuk dengan cara yang berbeda, bukan yang biasanya saya alami. Teman-teman juga bisa begitu. Kalau punya anak yang sudah kadung, kita sadar kan, lah kok dia begini caranya ya? Oh ternyata karena pembantu yang tidak paham apa-apa, atau dia pakai cara gaya dia, atau nenek kakeknya. Maka nomor 1 adalah apakah interaksi anak dengan mereka itu masih akan terjadi. Kalau masih akan terjadi, maka kita perlu ajak bicara mereka. Kita punya kerinduan seperti apa. Saya lebih senang menyebutkan kata kerinduan ya, supaya jangan bilang saya maunya. Anak itu bukan barang. Ya, anak itu bukan robot yang kita bisa maunya, kita mau diapain. Enggak. Itu adalah anak kita, manusia ciptaan Tuhan. Yang kita bisa adalah kita rindu. Dengan kalau kita rindu itu kita punya cinta. Kalau kita punya cinta, maka kita akan mengupayakan dengan segala cara. Tapi kalau mau itu lebih ke arah transaksi ya. Dan kalau nggak berhasil kita emosi. Tapi kalau rindu kita cinta. Maka mari kita dengan kerinduan membahas kalau masih tinggal dengan nenek kakek tetap, maka kita bahas sama nenek kakek. Kenapa nenek kakek menyayangi berlebihan sampai cenderung memanjakan? Sebetulnya mereka tidak pengen memanjakan. Enggak sama sekali. Umur saya udah lumayan nih di atas 50. Dan saya ketemu dengan banyak orang yang sedikit di atas saya usianya, udah punya cucu. Enggak, bukan kita mau memanjakan. Cuman kita letih ngejar anak itu. Nggak kuat lah. Akibatnya apa? Supaya lu nggak kemana-mana, apa yang lu mau gue kasih. Banyak juga ngasih gadget aja. Ngasih gadget dia. Anak-anaknya susah. Betul. Kalau si nenek bisa ngomong, dia bilang apa? Anak lu sih petakilannya gila banget katanya gitu. Iya. Nah, kalau yang begitu tolong diamati. Bisa jadi anak itu malahan menjadi anak yang cenderung tak bisa diam. Itu karena masa bayinya dia terlalu banyak digendong. Kalau anak-anak sampai dengan usia 2 tahun itu kebanyakan digendong, kebanyakan ditaruh di stroller, itu adalah anak yang tidak punya keterampilan keseimbangan diri. Maka mereka cenderung akan lari, muter, goyang terus. Lagi digendong aja badannya dia goyang-goyangin. Ya, dan dia nggak bisa ukur tenaga dia. Bisa jadi tenaganya gede bikin orang capek. Akhirnya kasih gadget aja biar diam. Bukan itu treatmentnya, tapi treatmentnya adalah carikan segala bentuk mainan dan ajak nenek atau kakek atau si pembantu untuk sama-sama ada di mana? Di lantai. Tengkurap. Mainnya tuh ditengkurapin di lantai gitu. Main apa aja. Kalau istilah kerennya di bahasa Inggrisnya disebutnya tummy time. Jadi lebih banyak aktivitas tersebut di mana anak itu akan belajar mendongak. Kalau dia udah belajar mendongak, belajar noleh kiri kanan dalam posisi tengkurap, alat keseimbangan di belakang telinga terstimulus, dia akan bukan marahin anak, tapi pahami dia. Mbak, berarti ini tampaknya parenting seorang kata para orang tua ini sangat berpengaruh ya Mbak terhadap pembentukan habits tadi ya. Kalau dia misalnya para orang tua ini misalnya otoriter, apa yang bakal terjadi? Atau sebaliknya kalau yang permisif, apa aja boleh sehingga terjadi pembiaran. Oke deh, biar tidak merepotkan hidupku, apa sih maunya ya udah dibiarkan. Nah ini kan 2 ekstrim yang menurut aku bisa negatif sekali terhadap pola pembentukan karakter tadi, yang pembentukan habit. Nah, kita bahas dulu misalnya Mbak, ada orang tua yang otoriter. Ya. Nah. Mbak, kedengaran? Ya, sekarang dengar. Baik. Dan permisif ya.
Yang otoriter dulu kita bahas boleh nggak? Oke. Sering marah, Otoriter sering itu begini, otoritas. Dia yang memaksakan nalar berpikir dampak itu yang merugikan anak. Yang tangga itu dalam artian memang rumah itu harus ada peraturan, harus ada sopan santun, tata krama, norma, entah itu norma keseharian mau apalagi norma beragama, itu otoritas. Ini tidak berarti hanya itu dilakukan dengan emosi yang sumbu pendek seperti Mbak Dina bilang tadi, ya, melainkan perlu memahami kenapa kalau anak itu tidak bisa mengikuti atau norma yang ditegakkan bersama, yang sudah ditetapkan di rumah ini itu hak setiap orang tua ya. Di rumah ini semua harus sudah ada di rumah jam 6 sore atau sebelum maghrib. Di rumah tetangga kok boleh ya sampai isya? Oh iya, oke, itu punya tetangga. Rumah ini mesti sebelum maghrib. Itu haknya orang tua, fine. Tapi bagaimana menyampaikan dan mendidik anak untuk menghargai hal tersebut, itu yang tidak bisa disebut dengan gaya emosional, sehingga jadinya otoritas. Itu terjadi karena dalam benak anak kan dia tertekan, mungkin takut, iya, mungkin merasa dibeda-bedakan gitu, dibanding-bandingkan. Maka ada perasaan yang negatif terhadap orang tua itu. Nah, tujuan orang tua kan mendisiplinkan, tapi dampaknya malah negatif seperti itu. Dalam jangka panjang apa yang terjadi pada anak ini, Mbak? Apa mungkin dia menjadi pasif begitu, menjadi sangat penakut, atau sebaliknya akan jadi pemarah begitu? Pada orang tua yang memperlakukan itu dengan emosional tanpa penjelasan logis, ya, anak itu akan menjadi anak yang tidak mau berpikir panjang dan menjadi anak yang nurut aja sama situasi, dan kemudian dia juga tidak berani bersikap. Kita boleh menegakkan disiplin, menegakkan norma, menegakkan aturan, tapi selalu dibarengi momen-momen penjelasan. Makin besar umur anak, makin logisnya dia itu mesti diisi. Jangan emosional terus. Sayang-sayang disayang itu berlaku penangonnya kalau orang bilang tuh ya ke anak yang kecil-kecil tapi makin usia bertambah, jadi 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun terus bertambah, itu informasi logisnya mesti makin banyak diberikan supaya mungkin anak dua itu arah, paham. Dua arah, komunikasi dua arah disarankan Mbak dalam hal ini. Jadi reasoning, ya, ngajak dia beralasan gitu ya. Kenapa kamu melakukan ini tadi? Jadi ada komunikasi dua arah tadi. Itu kalau dia melenceng dari norma. Dia melenceng dari norma, maka nomor 1 ditanya dulu. Tapi ditanyanya itu juga bukan dengan emosi yang berlebih-lebihan. Tegas boleh, tapi nggak usah sampai merepet gitu loh. Yang lucu adalah orang tua yang suka marahnya, maksudnya nanya ke anak, tapi nggak ngasih kesempatan jawab. Banget nggak sih? Kamu tuh ya, kenapa sih kamu buat gini? Kamu tahu nggak bahwa itu tuh membahayakan saya? Jadi maka tuh nggak ngerti loh, kenapa kamu apa sih yang buat kamu berpikir begitu? Kamu tuh nggak sama sekali memperhitungkan risikonya. Apa sih? Ini mama ya nanya apa berulang-ulang ya, tapi anaknya mau jawab tuh nggak dikasih kesempatan. Nah itu dalam jangka panjang apa yang terjadi Mbak kalau ini yang dialami anak? Anaknya pasti akan cuek. Artinya dia merasa bahwa saya nggak butuh jawab, manusia tuh nggak butuh jawaban saya kok. Orang tuh sebetulnya pengen melepaskan emosi. Jadi baik, dia nggak tahu mana salah mana benar. Dan bisa jadi karena dia gambaranku kayaknya sinapsnya mungkin nggak berkembang ya. Nah, yang menarik adalah tertekan tadi. Sinaps yang tidak berkembang adalah pada daerah otak yang tidak pernah dipakai. Jadi otak kita tuh efisien loh. Kita makan
10 kilokalori. Kita ngapain aja 10 kilokalori itu dibagi-bagi di otak gitu ya, kira-kira gitulah ceritanya. Nah, kalau sekarang anak itu mau mikir, mau jawab pertanyaan, dan kasih kesempatan, akibatnya sinaps menuju kemampuan argumen, mencari pemecahan masalah, kan nggak kepake tuh, mesti ngedengerin aja dong. Lama-lama daerah itu akan menjadi tipis. Oke, iya. Jadi apa ya, kok nalarnya nggak jalan ya Mbak? Nalarnya nggak jalan, logikanya nggak jalan. Oke, kasihan ya. Nah, sebalik orang tuanya apa aja boleh? Apa yang terjadi dengan anak? Anak yang tidak punya batasan. Anak di orang tua yang permisif, maka dia menjadi anak yang trial and error-nya itu tidak punya border. Jika kita memang mengizinkan hal itu terjadi dan memberikan kesempatan sama dengan yang pertama, berdialog. Jadi waktu itu sudah terjadi, dianya misalnya dibebaskan. Usianya baru 6 tahun ya. Tapi kita izinkan dia main keluar, main sepak bola, nggak tahu siapa yang ngajak di luar, main ikut aja pergi. Anak itu balik, lalu kita nggak ajak dia, oh dia eskalasi, naik. Oh berarti yang ini boleh kan, naik lagi. Dan dia tidak pernah tahu di mana border yang tidak boleh dia lampaui. Lama-lama pulang pagi Mbak ya? Pulang jam 12 pulang pagi. Iya. Nah Mbak, ini sebelum kita mulai pada pertanyaan ya, sesudah menegur perilaku buruk anak, perlu nggak sih kita melakukan pendekatan, ya, mengingatkan dia bahwa kita tuh mencintai dia. Jadi kan tadi udah kita tegur, mungkin ada perasaan yang oke, aku nggak salah. Oke. Nah, kira-kira dengan kita memberi waktu untuk pendekatan tadi membantu dia nggak? Katakanlah kalau dari kalau saya tergantung pada bagaimana kita menegurnya. Kalau kita menegurnya sudah terkontrol dari awal, maka hal tersebut tidak perlu karena dia sudah menerimanya dengan cinta. Jadi dia sudah lihat bahwa kita adalah orang dewasa yang memberi contoh, kita sanggup mengalihkan emosi itu menjadi logik dengan menekan kemarahan kita dan menyampaikan pesan-pesan dengan tegas dan keras. Tapi kalau kita lepas nih, kita ya namanya manusia ya, mungkin lepas sekali kontrolnya, sampai kita bentak betul-betul sekeras-kerasnya. Nah kalau itu kan bukan sikap yang kita pengen terjadi pada dia untuk dia bawa ke hidupnya yang berikutnya. Maka penting untuk kita saya ambil contoh, saya kecil, kali 4, omanya, neneknya ini melakukan sesuatu agak berjinjit, lalu kakinya sebelah naik ke ambalan gitu, lalu kesenggol sampai jatuh. Nah karena si nenek ini udah tidak seimbang, terus dianya juga lagi capek, marah besar. Si cucu kecil ini dia kurung di gudang. Waduh kaget sih. Marah. Tapi sebentar, saya rasa ini yang perlu di mute all sama operator. Nah, kemudian itu diproses. Bahasa saya diproses. Begitu dia usianya sudah masuk menjelang ke TKB, saya tanya, kamu ingat nggak? Kamu pernah dikurung sama Oma? Lalu saya tanya, kamu tahu nggak kenapa? Oma jatuh. Oh, Oma jatuh. Ya udah, logically dia tahu Oma jatuh, dia dikurung. Fine. Tapi saya nggak nuntut lebih karena dia baru umur 6 tahun. Begitu dia masuk SD, sekitar antara kelas 2 kelas 3, saya pancing kembali memori itu. Kamu ingat nggak pernah dikurung sama Oma? Kenapa tuh kamu dikurung? Oma jatuh. Lah Oma kenapa bisa jatuh ya? Saya lari-lari. Lah kenapa kamu lari-lari ya? Lari-larinya nggak tahu sih kenapa ya saya lari-lari dulu ya katanya. Jadi kalau kamu lari-lari di tempat yang tidak tepat, membuat celaka orang lain, menurut kamu Oma marah ke kamu tuh oke nggak sih? Mikir deh. Saya memproses itu untuk mengamankan, jangan dia menyimpan itu menjadi dendam. Begitu dia masuk SMP, saya tanya lagi sama dia, kamu inget nggak? Kamu pernah dikurung sama Oma kamu? Terus gimana? Kamu marah nggak sama Oma? Nah,
ingat dia udah puber tuh. Jadi saya memproses dia untuk membuat dia ingat apa dia sanggup mengendalikan emosi. Ternyata bisa. Jadi itu ya Mbak Dina. Bagaimana pengalaman itu diproses tepat pada waktunya. Jadi nggak selalu juga habis marah selalu harus disayang lagi gitu. Oke. Jangan. Nah, kalau ini nanti, Mbak, kalau anak-anak di bawah 5 tahun ada time out, ya, dia bikin kesalahan, kemudian kita berikan dia waktu untuk berpikir. Time out itu di sebuah tempat, boleh dengan duduk di sebuah tempat atau di dalam kamarnya. Lalu nanti cara lagi ketika dia sudah punya gambaran kenapa dia ada di dalam kamar itu. Menurut Mbak, karena ini salah satu yang beberapa pakar menyarankan perlunya time out itu, betul. Menurut Mbak bagaimana? Menurut saya agak unik Mbak, kalau untuk anak di usia di bawah 8 tahun. Karena anak usia itu tuh belum usia pikir. Kita baru lagi sedang menyusun kemampuan high order thinking dia, atau yang sekarang tetap bilang HOTS itu ya. Jadi kemampuan dia untuk mengingat, menganalisa, membandingkan, mengambil keputusan, itu kan baru lagi mau dilatih. Jadi jangan-jangan kita time out, dia sambil ngelamun Mbak. Dia nggak memproses di pikiran dia. Nggak jelas. Nah, nggak jelas kenapa dia ada di situ ya. Oke. Dan apalagi kalau dia punya adik atau punya kakak, yang hanya muncul emotional jealousy. Kenapa saya diginiin, kenapa kakak boleh jalan-jalan gitu loh. Dia membandingkannya pada situasi yang now, present time. Dia nggak ngerti, dia belum bisa refleksi. 5 tahun refleksi, saya bingung juga ya kalau 5 tahun refleksi. Oke. Baik Mbak, terakhir nih ya, maaf Mbak Mira, ada satu pertanyaan menurut aku penting ya. Katanya corpus callosum itu kalau pada anak laki-laki lebih tipis dibandingkan pada anak perempuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, corpus callosum ini nanti Mbak Ano bisa menyampaikan, itu ada pada antara otak kiri dengan kanan. Dan katanya pada anak perempuan itu lebih tebal daripada anak laki-laki. Nah, artinya apa? Mungkin Mbak nanti bisa menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Yang intinya adalah apakah perlu perbedaan cara kita mendisiplinkan anak kepada laki-laki dengan perempuan? Katanya kan kalau pada yang perempuan dia lebih mudah multitasking. Jadi misalnya kita ingatkan ini, dia cepat beresin. Kita minta tolong ini itu cepat. Kalau anak laki-laki lagi main HP ya sudah susah banget. Nah, aku minta bantuan Mbak nih gimana kalau mendisiplinkan anak laki atau perempuan. Corpus callosum adalah jembatan antara dua belahan otak. Sudah ada penelitian yang menjurus pada informasi tersebut. Yang katanya pada anak perempuan lebih tebal. Tapi kuncinya adalah begini. Bagaimana proses pendisiplinan itu terjadi sebagai bagian hidup. Tadi kan udah dibilang bahwa bayi baru lahir itu cenderung yang aktif otak kanan. Semuanya begitu. Dan kita yang harus membantu lewat keseharian untuk mendisiplinkan dia, yang berarti membangun jembatan atau pathway di otak kirinya dia. Dan karena di perempuan lebih tebal, maka membangunnya lebih cepat. Kita hanya perlu membiasakan beberapa kali, dia sudah mulai terpicu. Pada anak laki menjadi lebih lama sedikit. Tetapi itu tipis sekali, perbedaannya tipis sekali. Yang penting adalah selama di bawah usia 12 bulan, itu anak-anak yang masih lucu, bayi-bayi yang masih mengumum itu, tetap kita biasakan hidup teratur, maka tidak akan terjadi bencana ke depannya. Tapi kalau kita sudah membiarkan tidur berlama-lama, setiap kali ngengok langsung dikasih nem gitu ya, padahal usianya dia sudah bukan usia yang menyusui ASI, utama pada ASI. Kalau udah 6 bulan kan udah ada MPASI. Berarti ASI dengan MPASI itu udah saling mengisi. Nggak berarti tiap ngek terus nem lagi. Nah, itu mengganggu pembangunan pada otak kiri. Nah, ada juga kecenderungan dari budaya yang juga mendukung di mana seringkali anak laki itu suka diberi kesempatan, disayang banget karena entah bawa nama keluarga lah, bla bla bla. Itu membangun pembiasaan yang berbeda. Sebaiknya sih anak mau gendernya laki mau perempuan,
tetap saja pendisiplinan di bawah usia 12 bulan, 24 bulan itu diutamakan. Oke. Baik Mbak, mungkin kita langsung pada Mbak Mira ya. Mbak Mira mau kita mulai pertanyaan Mbak. Pasti Ya, banyak banget nih ya yang banyak bertanya. banget Silakan. Mbak Dina. Dan sebelumnya terima kasih buat Mbak Ana yang sudah memberikan pemaparan materi luar biasa. Tentunya banyak menampar kita ya Bapak dan Ibu ya yang selama ini mencoba mendisiplinkan anak dengan cara-cara kita sendiri. Ternyata ada banyak hal yang harus kita perbaiki tentunya. Dan sudah ada lebih dari 30 pertanyaan ke dapur kita Mbak Dina. Kita akan coba pertanyaan dulu dari Bapak Soiku Kozikin. Bagaimana jika anak terlanjur trauma karena masa kecilnya sering mendapatkan kekerasan fisik dari orang tuanya? Sampai dewasa, trauma itu masih ada ketika berada di rumah yang dulu ditempati, dia merasa tertekan. Bagaimana cara menyikapi untuk menghilangkan itu? Oke. Yang disebut dengan trauma itu adalah pengulangan peristiwa yang timbul dengan emosi yang cenderung membuat kita menghindari tempat tersebut atau menghindari benda tersebut atau menghindari apapun pemicunya. Nah, caranya adalah dengan menyadari dan mengenali. Jadi secara logis menerima sumber pemicu trauma itu dan memahaminya. Contoh misalnya begini, tadi dibilang dia mengalami kekerasan di sebuah rumah. Maka satu, dia mesti mengenali kembali rumah itu. Lalu kemudian dia menyadari di rumah itu kenapa sih sampai dia dipukul pada waktu itu. Kemudian dia menyadari kembali yang memukulnya atau yang memberikan kepada dia aktivitas kekerasan itu dilakukannya karena apa. Dengan proses seperti itu maka dia akan mulai lebih menerima kalau memang ternyata itu logis, maka dia akan menerima itu dan kemudian mengatakan kepada dirinya sendiri, oke, berarti saya tidak boleh menjadi orang yang nakal misalnya begitu ya, orang yang jahil, supaya hal tersebut tidak datang lagi kepada saya. Itu yang logis. Tetapi kemudian bisa juga ternyata kekerasan itu terjadi tanpa alasan atau bahkan emosi dari pelakunya. Kalau yang seperti itu pengalaman yang tidak bisa kita hapus. Ada pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup kita yang tidak bisa kita hapus. Maka ajari anak kita untuk menerima pengalaman itu seperti bagian sejarah. Sama seperti di Penogoro ada di Indonesia. Kita punya stimulus. Buat Bapak dan Ibu yang bertanya link absen, tidak ada link absen ya, adanya link survei nanti. Oke, dari Bapak Syufi atau Ibu Syufi ini, jika anak ketergantungan dengan gadget, apakah itu karena anak sering melihat orang tuanya main gadget? Bagaimana cara mengkomunikasikan hal itu dengan anak? Tunggu, ketergantungan dengan gadget itu, hati-hati ya, apakah yang dimaksud adalah ketergantungan dengan permainan game. Kalau game, itu ada game yang repetitif dan itu merugikan. Game yang repetitif cuman tek-tok aja bola. Awalnya game seperti itu tuh punya tujuan untuk melatih koordinasi mata dan respon. Tapi kalau itu terus-menerus dilakukan, akhirnya level keterampilannya tertahan sampai di situ. Itu merugikan. Oke? Tapi kalau ketergantungan pada gadget itu karena tuntutan zaman. Belajarnya di gadget. Cari contoh untuk pekerjaannya di gadget, tugas dari sekolah di gadget. Hati-hati, apalagi sekarang kita lagi PJJ, belajar jarak jauh. Maka jangan sampai istilah tergantung sama gadget ini membuat bingung, dilema buat orang tua. Anak mesti belajar di gadget, tapi nggak boleh sering-sering pegang gadget gitu ya. Mungkin yang dimaksud adalah dengan jenis-jenis ketergantungan entah game atau nonton YouTube keterusan atau TikTok gitu. Intinya adalah tidak sanggup membatasi waktu untuk satu jenis aktivitas. Kalau aktivitasnya berganti dan sesuai dengan tujuannya itu nggak apa-apa. Tapi kalau tergantung pada satu aktivitas dan melupakan apalagi tugas utama pada jam tertentu, nah itu yang mesti ditanggulangi.
Baik ya, semoga menjawab Ibu Suci tadi. Dan pertanyaan selanjutnya mari kita lihat lagi dari siapa. Oke, ini tadi sudah ya Ibu Suci, dari Bapak Farizal Rohman. Bagaimana mengatasi siswa pubertas yang lebih suka mendengarkan nasihat komunal seusianya daripada nasihat orang tuanya? Silakan Mbak. Ya, itu dilema dari zaman ke zaman. Dari zaman saya juga begitu. Karena memang usianya adalah usia komunal, ya. Kita membawa anak masuk ke sekolah itu untuk hidup secara komunal. Jadi memang tentu suara komunal itu akan mewarnai pendapatnya. Kalau mau, maka orang tua jangan berbeda jauh mengawalinya dengan komunalnya. Jadi kalau mau giring, kita masuk dulu. Sekarang apa? Trennya apa di dalam kelompok itu? Guru pahami dulu trennya. Ya. Setelah mengerti trennya, masuklah dari sana, baru menggiring. Baru memberikan fakta yang berbeda. Jangan nolak dulu. Jangan beda dulu. Menolak atau beda dulu itu membutuhkan energi besar. Kecuali itu membahayakan. Kalau itu membahayakan, tabrak, tangkep, tapi dengan satu catatan. Saya ingat sekali pesan dari senior saya dulu. Kalau kita mau mendampingi orang, kalau kita mau mengingatkan dan mendidik orang, kita tidak punya waktu di atas 30 menit, jangan lakukan. Jangan lakukan. Tegur terus bilang, nanti kita obrolin ya, itu masih boleh. Tapi benar-benar habis itu mesti diobrolin, jangan lupa. Karena kalau kita marah-marah atau negur dan memperbaiki, kemudian kita tidak punya waktu untuk menyelesaikannya dengan dialog dan menunjukkan passion kita, sayangnya kita, cintanya kita bahwa itu adalah untuk kebaikanmu, itu tidak akan mengubah. Oke, baik ya. Semoga menjawab pertanyaannya dan selanjutnya masih kita tampilkan juga. Mungkin 2-3 pertanyaan lagi akan kita tampilkan. Oke, ini ada pertanyaan kesamaan dari Bu Dewi dan Mbak Nila. Bu Ana, maaf mungkin agak melenceng mau tanya soal fobia atau ketakutan pada sesuatu. Pada anak usia 3,5 tahun, apakah bisa hilang? Kemudian bagaimana cara menghilangkan fobia ketakutan yang berlebihan? Dan ini terjadi dari usia 3 tahun sampai sekarang umur 10 tahun. Saya agak langka ya, mungkin teman psikolog lebih tahu. Tapi kalau usia 3 tahun fobia itu, karena mereka tuh biasanya malah masih trial and error pada segala hal. Berani coba-coba untuk macam-macam ya anak kecil itu. Kecuali kalau kita yang memberikan respon berlebihan sebagai orang dewasa yang misalnya ada cicak gitu. Terus orang tuanya yang takut cicak, cicak kok, terus kita yang sangat ekspresif gitu loh, ketakutan sama si cicak gitu. Anak akan mencontoh atau dia melihat orang dan dari situ dia dapat perhatian, disayang-sayang berlebihan, modus deh. Ya, jadi dia memanfaatkan situasi itu. Sekali lagi untuk urusannya fobia, kayak trauma, kayak atau bahasa seperti itu, sebelum memberikan label sehebat itu kepada anak, coba diajak dulu untuk memahami hal yang ditakuti atau yang tidak disukai itu. Kamu masih mesti begitu. Kenapa? Oh, sempat kaget ya. Boleh diajak untuk ditanya, apa sih? Kenapa sih? Emang dulu pernah kenapa? Saya takut dengan saya punya hipersensitivitas takut, itu perbedaan. Mungkin anak-anak juga begitu. Buat orang lain ada cicak misalnya lewat, kecoa lewat gitu ya, itu nggak apa-apa karena dia rasanya biasa aja. Tapi buat yang sentuhannya ini terasa lebih gampang geli, gampang gerigingan gitu ya, lewat sesuatu rasanya kaget sekali sampai mungkin dia banyak bulu halus yang membuat sinyal ke otaknya itu tinggi. Ya, oke. Tapi respon selanjutnya nggak usah berlebihan dong. Jadi, ya udah kalau udah pergi, ya udah. Ajak dialog ya. Apa penyebabnya? Secara logis jelaskan. Oke, baik.
Semoga menjawab ya Ibu dan Mbak tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya, ini juga pertanyaannya hampir sama dari Mbak Ani dan Mbak Airin. Bagaimana cara kita untuk mengatasi anak yang sering bertengkar? Tidak ada yang mau mengalah. Siblings live. Apa iya dia bertengkar? Bukan lagi modelnya dia komunikasinya memang begitu. Cuman karena suaranya besar aja, jadi kita melihat itu bertengkar. Mereka bergulung-gulung. Apakah itu lagi bertengkar gitu ya? Coba kita amati. Kalau memang betul-betul lagi bertengkar, wajahnya terlihat emosinya berlebihan sampai diajak bicara dengan rata. Lalu siapa yang jadi pemicu? Oh, habis dia sih. Oke, tunggu satu-satu. Dia kenapa? Benar nggak? Benar? Bagus nggak? Habis dia begitu. Tunggu dulu. Punya kamu udah beres belum tadi? Udah? Baru kamu. Ternyata betul nggak kamu begitu? Ayo. So, semuanya ternyata kalian gitu ya. Supaya mereka belajar untuk menganalisa perlahan-lahan. Ingat tugas kita ada tapi mendorong supaya akhirnya dia yang bisa mengolah sendiri dan mencari akar permasalahan serta mencari solusi. Baik, oke. Wow, luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Pertanyaan-pertanyaannya mohon maaf kami tidak bisa membacakan semua. Hampir 40 pertanyaan hari ini. Wow, luar biasa. Keren banget semuanya ya. Dan terpaksa juga kami harus mengakhiri dulu pertanyaannya. Jadi kalau memang ada yang belum puas dengan pertanyaan-pertanyaan lain, kita masih hari Sabtu nanti. Oke. Dan untuk pertanyaan mohon maaf kami tutup, dan sebelum saya berikan conclusion dari Baik, pertama kali terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Artinya Bapak Ibu sangat peduli dengan anak-anak di rumah, students kita di sekolah. Dan Mbak Ana, terima kasih banyak banget ya sudah hadir bersama kita. Ada beberapa yang saya ambil dari pembelajaran hari ini dari Mbak Ana, bahwa keteraturan adalah kata kunci. Bagaimana kita sebagai orang tua atau guru menghadirkan keteraturan tadi melalui kata-kata kita, melalui contoh-contoh, apa yang kita perdengarkan pada mereka, karena khususnya di awal-awal mereka hidup sebagai bayi di bawah 5 tahun, apa yang mereka lihat dan mereka dengar itu sangat membantu mereka. Kalau itu disampaikan terus-menerus, maka itu akan membantu mereka menghadirkan tertanamnya kebiasaan baik tadi. Jadi dari mulai pagi, bangun sampai dengan tidur lagi, kalau itu sudah terpola, maka akan lebih mudah untuk kita menghadirkan kebiasaan-kebiasaan yang lebih kompleks. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi Mbak Ana juga mengingatkan bahwa kata-kata Bapak Ibu sekalian perlu dipilih, ya, jangan sampai ada kemarahan, emosi jangan sampai ada di sana, sehingga apa yang disampaikan pada anak-anak betul-betul sesuatu yang berisi apa yang harus dia perbaiki, ya. Dan tadi juga kita melihat bahwa pentingnya membangun reasoning. Alasan-alasan, anak-anak bisa menyampaikan alasan-alasan itu, sehingga dua arah tadi menjadi penting, terutama kalau mereka sudah menginjak usia yang bisa memberikan alasan. Pembicaraan dua arah menjadi penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, nggak ada anak yang buruk, yang ada adalah perilaku yang baik dan buruk. Kita bisa menguatkan perilakunya yang baik lewat pujian, lewat kata-kata yang menyenangkan, lewat apa saja, membuatkan makanan yang enak dan sebagainya. Tapi kita juga bisa mengoreksi perilakunya yang kurang baik, sehingga mereka sadar betul bahwa ada sesuatu yang aku harus perbaiki, dan aku bisa memperbaiki. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika mereka sudah bisa memperbaiki, tampilkan ini, pujian. Saya pikir itu akan membantu mereka untuk sadar bahwa iya, aku
Benar nih. Iya, aku nggak ragu-ragu lagi, ini yang diinginkan orang tua. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga actions bisa membangun good habits bisa membangun karakter, dan karakter yang baik akan membawa anak kita menuju good destiny, alias masa depan yang baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sukses. Terima kasih Mbak Ana sudah memberikan banyak sekali pembelajaran ya. Mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi pada sesi yang berikutnya. Nanti akan ada nanti Mbak Ana akan kita hadirkan lagi. Banyak yang perlu kita tarik dari Mbak Ana. Thank you Mbak Ana. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Mira. Silakan Mbak Mira. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Dina dan juga Mbak Ana yang sudah memberikan materinya. Oh, Mbak Ana sudah langsung live ya. Tadinya saya mau buka speakernya supaya bisa menyampaikan semua rasa terima kasihnya. Tapi tadi sudah disampaikan juga melalui Mbak Dina. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup acara ini, saya mengingatkan kembali. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk mengikuti giveaway-nya. Oke, sebelum giveaway ada link survei yang bisa diisi sebagai bentuk absensi atau daftar hadir yang tadi ditanyakan oleh Bapak dan Ibu ya. Silakan mengisi link survei ini untuk mendapatkan juga e-sertifikatnya. Mohon menuliskan nama dan email yang benar. Nama yang tercantum yang akan dimasukkan dalam e-sertifikatnya harap dengan sejelas-jelasnya. Kemudian nanti e-sertifikatnya akan kami kirimkan maksimal 1 minggu dari hari ini ya. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu kalau belum dikirimkan 1-2 hari ke depan karena kita lihat pesertanya ada lebih dari 300 orang, jadi akan bertahap kami kirimkan setiap harinya. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut silakan ke email siberkreasi@gmail.com dan materi pun ada sedikit yang bisa kita bagikan nanti yang bisa diterima oleh Bapak dan Ibu setelah mengisi link surveinya ya. Oke, cukup jelas dan jangan lupa juga untuk mengikuti giveaway-nya dari momitime.id. Caranya gampang. Yang pertama yang pastinya harus follow dulu akun Siberkreasi, follow Yayasan Sejiwa dan juga momitime.id. Kemudian buat sebuah konten bisa foto, misalnya di foto seperti ini atau video atau tulisan yang menceritakan pengalaman mengenai pembelajaran materi hari ini. Kemudian posting tuh ya Bapak di Instagram atau di Facebook mulai hari ini atau mulai besok sampai tanggal 21 Juni. Kemudian mention ke akun Siberkreasi, Yayasan Sejiwa dan momitime.id. Jangan lupa gunakan juga tagar atau hashtag Siberkreasi Class, Smart Parenting, Orang Tua Bijak, Anak Hebat. Dan 3 pemenang terbaik akan mendapatkan hampers dari Momitime ID yang akan diinfokan selanjutnya oleh tim Siberkreasi. Ya, jadi silakan Bapak dan Ibu untuk juga meramaikan giveaway-nya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyimak, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat semuanya sebagai semangat kita semua. Yeay, keren banget, keren banget. Kita akan bertemu lagi di serial parenting hari Sabtu tentunya dengan materi dan narasumber yang lebih kece lagi yang tidak kalah menarik. Oke, ada suara tepuk kenceng banget ya. Kita akan ketemu lagi hari Sabtu di jam yang sama, mungkin jam 3 karena hari ini kita memang agak mundur sedikit menyesuaikan waktu narasumber kita. Dan jangan lupa untuk mendaftar lagi ya di sesi selanjutnya dan nantikan terus program-program dari Kreasi Parenting Class hari ini juga. Baik, saya Mira Said kalau gitu pamit. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa hari Sabtu. Sehat semuanya. Salam bahagia. Smart Parenting. Orang tua bijak. Anak tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.